Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Sembiri dengan NIM 11S21011. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fitur CRUD dari website portofolio dari proyek mata kuliah Papui. Nah, jadi pertama kali saya akan mendemokan dari CRUD dari website tersebut. Nah, ini adalah tampilan user view dari website tersebut. Terdapat beberapa section, yaitu Jumbotron ini. Ini ada About, section About. Di sini ada section Tools, section Soft Skill, section Project, dan section Experience, dan section Education. Lalu kita akan coba masuk ke admin panel. Nah, kita sudah dalam admin mode. Nah, jadi beberapa yang dapat dilakukan cerut yaitu di section Soft Skill, Project, dan Experience. Nah, jadi di sini ada tombol Add New di setiap sectionnya, itu untuk menambahkan item baru, soft skill baru, project baru, atau experience baru. Kemudian di setiap item-item tersebut ada dua tombol, yaitu edit dan delete. Itu adalah actionnya. Jadi ini bisa kita edit dan bisa kita delete. Nah, siap itu maka seperti itu. Mungkin kita akan coba contohkan pada soft skill. Kita akan tambah baru. Namanya new skill. Presentasi 50. Kita save. Maka dia akan ke. Nah, maka di sini akan ada new skill dengan presentasi 50. Jika kita ingin mengedit, tinggal edit di sini. Kita save. Nah, maka dia akan menjadi uh, berubah. Nah, jika kita akan mendelete, silakan confirmation, you will delete this skill delete, are you sure? Yes. Nah, maka dia akan hilang. Itu untuk delete. Kemudian untuk selanjutnya untuk project. Kita akan login lagi kembali admin panel. Nah, kita ada beberapa project. Jika kita menambahkan project, kita tinggal masuk ke sini saja. New project name-nya terserah. New project. Ini kita isi terserah. Budget terserah. Ada foto kita masukkan sembarang. Terserah saja ini. Nah, dia akan tambah di sini. Nah, jadi yang tadi sesuai fotonya, gambarnya, judulnya, deskripsinya, badge-nya, atau kategorinya, dan badge-nya. Yang kita ingin mengedit, kita tinggal edit saja di sini. Gambarnya kita ganti, contoh yang ini. Jika save, maka dia akan terganti sesuai dengan yang baru. Kemudian selanjutnya jika kita menghapus, tinggal kita klik delete, ada konfirmasi di sini, delete, are you sure? Yes. Nah, tadi data akan terhapus, data deleted, nah tidak ada lagi data tadi. Lalu kemudian terakhir kita akan menambahkan pada experience. Nah, sini sudah ada 3 experience. Jika kita akan menambahkan baru, experience, hyperlink, save. Nah, dia akan menambahkan juga baru. Kita login lagi sebagai admin. Nah, kita bisa mengedit juga. Nah, dia sudah teredit. Login lagi sebagai admin. Untuk menghapus juga bisa. Begitu untuk demo dari CRUD website tersebut. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang database-nya. Jadi dalam database itu setiap
section tersebut memiliki satu tabel. Contoh tools ini itu dalam database memiliki tabel itu tools. Jadi sini adalah ini semua data-datanya itu ada tool name, percentage, dan percentage. Tool name-nya itu ya ini apa saja. Kemudian persentasenya itu persentasenya ini tadi. Betul. Kemudian soft skill. Nah, ini skill name-nya apa saja, problem solving, leadership, public speaking, persentasenya berapa saja. Nah, tersimpan di sini. Kemudian ada section project. Nah, sini di tabel projects ada project name, kategori, image, description, batch. Di sini akan semua tersimpan datanya, dan untuk image-nya itu disimpan dalam di dalam di public ini storage, dia akan melinking ke storage dari Laravel. Nah, content project di dalam ini tersimpan jika setiap kali data dimasukkan. Nah, akan diambil dari sini. Kemudian selanjutnya yaitu experience. Experience juga memiliki tabelnya tersendiri, yaitu experience ini. Nah, dapat atribut title dan description dan link. Setiap diisi akan dimasukkan ke sini. Seperti contoh mungkin tadi kita ambil lagi, kita akan buat contoh project, namakan project, karena project di sini dengan table dengan atribut terbanyak. My project kategorinya my edit kategori, change-nya contoh title. Ambilkan saja contoh yang ini, ini description, bla 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 bla. Nah, kita berhasil mengambil data di sini. Ini. Kemudian pada database-nya jika kita cek di projects, nah kita akan melakukan ini yang di 18 ini adalah project yang terbaru dengan gambarnya, lama-lama dan deskripsinya ini. Oke, kita delete, nah, kembali delete lagi. Lalu kemudian selanjutnya saya akan bahas tentang masuk ke codingannya, itu tentang masih terkait dengan database tadi. Untuk membuat data semua tabel tadi saya melakukan migration di sini. Nah, jadi mulai dari sini ini membuat tabel experience, create experience table. Nah, ini adalah atribut-atributnya. Kemudian untuk user ini untuk login, sudah dibahas di video sebelumnya tentang autentikasi. Kemudian untuk membuat tabel soft skill, ini soft skill, atribut-atributnya ini. Kemudian tabel projects, untuk create project table, untuk membuat tabel projects, ini atribut-atributnya. Lalu kemudian tools, create tools table, untuk membuat tabel tools, ini atribut-atributnya. Lalu selanjutnya kita masuk ke controller yang saya pakai. Di dari setiap tabel tersebut terdapat modelnya masing-masing untuk representasinya dalam PHP Laravel. Nah, ini adalah experience, project, soft skill, tool, dan user. Nah, dari setiap model tersebut memiliki controllernya masing-masing untuk mengendalikan data dari setiap model tersebut atau tabel tersebut. Contoh pertama, mungkin kita ambil salah satu contoh yang paling mencakup semuanya, itu experience controller. Nah, jadi dalam experience controller tersebut terdapat beberapa metode, yaitu pertama metode index. Index ini untuk menampilkan dari model tersebut. Maka di sini ada return view welcome. Kita akan mengembalikan view welcome dengan membawa parameter yaitu experience list. Ini yang namanya. Kita ambil datanya dari sini. Datanya itu kita dapat dari model yang tadi kita get dengan metode get. Nah, kemudian ini fungsinya hanya untuk mengetes. Lalu ini adalah metode store. Ini untuk metode untuk add, menambahkan data baru. Pertama, kita jalankan metode fungsi validasi untuk mengecek apakah isiannya sudah sesuai, karena beberapa atributnya bersifat required di sini. Lalu kemudian kita ambil objek model experience tadi. Nah, lalu kita sesuaikan dengan request. Ini adalah request inputannya yang akan ditambahkan. Kita masukkan ke dalam model experience tersebut, lalu kita save.
karena inputnya ini. Sesuaikan namanya ini dengan nama-nama yang ada dalam database tersebut. Supaya dia langsung, Laravel langsung mengenalinya. Lalu terakhir kita kembalikan lagi ke redirect ke halaman dengan pesannya seperti itu. Kemudian ini tidak ada. Lalu kemudian metode selanjutnya yaitu edit. Fungsi selanjutnya edit. Edit ini untuk memperbarui data. Oh, ini juga tidak ada. Itu diganti menjadi yang update sini. Function update. Update ini adalah requestnya, inputannya. Pertama, sama seperti di atas, ada fungsi validate untuk mengecek ketentuan-ketentuan isiannya. Lalu kemudian kita ambil, kita inisiasikan sebuah model experience. Lalu kita jalankan metode find or fail by ID. Nah, jadi sesuai requestannya tadi ini, ID mana yang akan kita update, kita akan lakukan find or fail. Artinya kita akan temukan ID tersebut apakah ada. Jika tidak, maka itu adalah find. Jika tidak ada, maka dia akan fail. Artinya jika kita mengedit sesuatu, kita harus tahu dulu data mana yang akan kita edit dengan mengambil ID-nya. Makanya kita ambil ID-nya, lalu kita lakukan edit, kita masukkan data tersebut, item tersebut ke dalam model experience, lalu ke dalam variable experience, lalu tinggal kita edit datanya sesuai requestnya. Requestnya inputnya apa, sesuai namanya dalam form di blade-nya, lalu kita masukkan ke setiap atribut dalam model yang sudah kita ambil tadi. Lalu tinggal kita save. Lalu di redirect kembali ke routing halamannya tadi. Ini dimana di sini slash. Kemudian function selanjutnya yaitu function destroy. Ini untuk delete data. Nah, jadi seperti biasa kita inisiasikan dulu modelnya experience, find of file juga, by ID juga. Jadi kita cari dulu ID item data mana yang akan kita hapus. Nah, jadi kalau datanya ada, maka dia akan find. Jika tidak ada, maka dia akan fail. Lalu kita simpan ke dalam itu model experience tersebut, lalu kita simpan dalam variable deleted experience tersebut. Nah, variable tersebut kita jalankan fungsi delete. Artinya dia akan menghapus data tersebut yang sudah dimasukkan dalam variable tersebut. Jika berhasil, maka dia akan menambahkan pesan status dengan menggunakan section plus. Begitu kurang lebih fungsi dari controller. Untuk setiap controller lainnya itu kurang lebih sama. Seperti contoh di sini adalah project controller. Nah, sama ada fungsi index untuk menampilkan, store untuk mengadd, menambahkan, ada validate juga untuk validasi, lalu ini menyimpannya, mengsave-nya, merequest-nya. Nah, ada fungsi update untuk perbarui dan ada fungsi destroy untuk menghapus. Begitu juga dengan soft skill juga sama. Index untuk menampilkan, store untuk meng-create, edit untuk update untuk mengupdate, dan destroy untuk mendelete. Begitu juga dengan tool controller, ada fungsi index untuk meng-read atau meng-show, fungsi store untuk meng-add, di sini ada validasinya juga, ada ini apa alokasinya juga, lalu ada fungsi update untuk mengupdate, lalu ada fungsi destroy untuk mendestroy. Kemudian mungkin yang satu agak di notice yaitu yang ini project controller, karena di sini terdapat atribut gambar. Nah, jadi kita bahas satu persatu. Mungkin kita langsung ke yang ini saja, mungkin ke function store, karena di sini kita melibatkan gambar, pemilihan gambar. Nah, jadi kita akan melakukan pengecekan dari request tersebut, file image tersebut. Nah, lalu kita akan ambil extensionnya apa. Kita akan ambil extension dari request tersebut. Gambar yang kita upload, simpan dalam extension, lalu new name. Kita buat new name, yaitu dari nama request tersebut, lalu kita tambahkan dengan timestampnya supaya dia tidak ada data yang terduplikat. Nah, setiap waktu itu pasti memiliki nama yang berbeda. Lalu namanya kita store as, kita letakkan di mana nanti, itu yang di lokasi yang tadi itu, lokasi penyimpanannya di mana, lalu kita bikin namanya sesuai nama tadi, nama yang sudah kita definisikan tadi dengan extensionnya. Lalu kemudian ini kita lokasikan untuk meng-save datanya yang sudah kita edit. Nah, sama. Untuk yang image kita simpan dengan new name, nama yang sudah kita buat tadi. Lalu kemudian function update kurang lebih sama. Pertama validate dulu ketentuannya, kemudian kita find or fail by ID,
Lalu kita buat new name. New name ini untuk sementara, jadi namanya kita pasang dulu supaya jika kita mengedit, kita tidak masukkan gambar, dia tidak akan merubah, dia hanya akan melakukan update jika kita masukkan gambarnya ke dalam inputan. Nah, sama, kita akan mengecek tentang request file image-nya, kita akan buat extensionnya apa, kita cari dengan get client original extension, lalu kita masukkan, kita susun nama baru dengan melibatkan timestamp supaya dia menjadi unik, tidak ada yang double tiap waktunya. Kemudian kita lakukan request, store as ini untuk menyimpan datanya di mana, di dalam public itu ada folder content, ada folder project supaya dia lebih rapi. Lalu kemudian kita jalankan update data, untuk setiap atributnya kita update. Lalu kemudian uh, untuk dengan yang tadi kita lakukan update data ini untuk karena untuk tidak sesuai nama tabel dengan nama di model. Nah, lalu kita lakukan project update, yaitu setiap atributnya di update juga. Nah, di sini juga ada ternary operator. Kita akan cek apakah image tersebut tadi dimasukkan atau kita tidak mengedit. Kalau tidak ada mengedit, dia tidak akan melakukan perubahan. Nah, selanjutnya destroy, ini masih tergolong biasa. Lalu kemudian kita akan mengecek masuk ke untuk semua controller tadi, uh, supaya karena kita menggunakan satu view yang sama, maka kita akan menggabungkan semua controller tadi ke dalam satu controller, yaitu home controller ini. Di mana home controller itu dapat dua variabel itu, metode function itu index dan home. Fungsinya sama, hanya saja keluarannya berbeda, yaitu index itu untuk mengarah ke fungsi untuk ke halaman admin, sementara home untuk halaman user view homepage. Nah, isinya yaitu kita akan memanggil setiap controller tadi, kita masukkan ke dalam variabel. Itu ini modelnya kita ambil experience, skill, project, tool, kita masukkan ke masing-masing variabel, lalu kita return ke view-nya masing-masing dari nilai masing-masing tersebut. Ini untuk menggabungkan keempat controller tersebut supaya dapat dimasukkan ke dalam satu view. Kemudian kita akan melihat blade view dari admin panel, yang welcome kemudian. Nah, kita ambil contoh ya project saja tadi karena itu yang paling banyak. Project, nah ini dia, mulai dari sini project section. Nah, jadi untuk menampilkannya pertama kita akan menggunakan for each dari project list. Tadi sudah kita ambil datanya itu tentang list projectnya. Lalu untuk setiap for each project, artinya setiap project list ini kan banyak projectnya, setiapnya itu kita misalnya sebagai project itu untuk setiap iterasi itemnya. Nah, pertama kita akan menampilkan gambar di sini untuk menampilkan gambar yang ini tadi. Nah, jika gambarnya itu tidak ada, maka kita akan masang gambar default. Gambar defaultnya itu ada nanti. Kalau kita tidak mendefinisikan sebuah itu, contoh di sini kita pasang saja my project. Kita pasang saja. Nah, kita tidak masukkan gambar. Oke, ini kita tidak masukkan gambar. Nah, maka dia akan error, artinya dia tidak ada isi namanya. Maka nanti dia akan ada gambar defaultnya, dia akan menampilkan gambar default tersebut. Lalu kemudian ini adalah untuk menampilkan nama tersebut. Ini kita ambil projectnya tadi itu ini, lalu kita ambil atribut project name. Kemudian untuk description-nya ini juga kita ambil ini tadi, project description. Nah, kategori ini juga sama, kita ambil kategorinya, batch-nya juga kita sama, ambil batch-nya. Lalu di sini ada button, di sini kita masukkan button. Jika kita dalam admin panel, button edit dan delete untuk setiap item itu bahkan ada. Nah, jadi kita klik edit, dia akan mengeluarkan menampilkan pop up dari edit project itu. Nah, edit project tersebut bersihkan ini, dia akan menampilkan
mengambil apa yang item yang kita ambil, datanya, ID-nya apa, nah kita akan taruh trace di sini. Lalu kita tinggal ubah saja, maka jika di submit, dia akan menjalankan ini, mengarahkan ke rute project update. Kalau project update ini kita akan lihat nanti itu apa, nah kita post multi-platform data ini untuk karena kita melibatkan gambar. Lalu CSRF, lalu metode page seperti biasa untuk form. Nah, lalu di sini ada pop-up delete-nya. Kita ingin mendelete, nah ada pop-up sini konfirmasi. Nah, jika delete kita klik, dia akan menjalankan form yang ini, actionnya itu root project destroy. Kita akan lihat lagi nanti untuk apa, menggunakan ID ini sebagai parameter. Lalu kemudian ini untuk script-scriptnya untuk menampilkan pop-up tersebut. Lalu di luar for each tadi, di luar for each ada button add project pop-up, add new ini. Scriptnya itu ini. Dia untuk menampilkan yang ini tadi. Nah, ini tidak masuk iterasi karena ini akan di luar dari iterasi tersebut. Dia akan menambah secara global. Nah, jadi klik, maka kita akan isian-isian ini bisa kita isi dan kita klik submit, dia akan menjalankan form ini, actionnya itu routing terhadap routing, yaitu routing project store. Kita akan lihat lagi nanti di routes. Beginilah. Lalu di sini adalah kumpulan error message dengan build session. Nah, kurang lebih sama seperti semua contoh ini experience session, kurang lebih sama, ada for each-nya, lalu itemnya, pop-up-nya apa, pop edit, pop-up delete, kemudian ada script-nya, kemudian di luar function itu adalah pop-up experience. Itu juga dengan controller lain, yaitu contoh contoh untuk ini skill for each sama juga, skill item, pop-up edit skill, pop-up delete skill, scriptnya, lalu di luar itu ada pop-up page experience-nya. Begitu untuk blade-nya. Lalu kita akan masuk ke routingnya. Kita akan lihat routingnya bagaimana saja. Karena tadi sudah beberapa kita panggil root. Nah, di sini ada beberapa routingnya. Pertama yaitu ini adalah routing untuk experience yang ini. Saya kasih ini supaya rapi. Ini dia. Routing utama itu ini tadi kita pakai home controller dengan fungsi home. Untuk kalau ke admin kita home controller dengan fungsi index tadi. Jadi sesuai dengan halaman yang ingin dituju, lalu sehingga ada middleware untuk memastikan kita butuh login untuk masuk halaman tersebut. Lalu kemudian login sudah kita bahas di video yang berbeda. Lalu kemudian untuk masing-masing controller ini. Nah, kita ambil contoh tadi yang paling mencakup semua itu mungkin dari sini aja soft skill. Nah, tadi ada beberapa yang kita panggil di sebelumnya di Blade, yaitu softskill.store, .edit, .update, .destroy. .store ini untuk memasukkan data, mengedit data. Nah, maka routingnya itu /softskill/store. Artinya jika dipakai routing ini, maka dia akan menjalankan fungsi ini. Fungsi utamanya itu ya store yang dalam controller tadi. Nah, lalu ada juga fungsi untuk mengedit. Nah, fungsi yang dipanggil itu yaitu edit dalam controller tadi. Nah, routingnya itu softskill plus ID. ID ini ID akan berbeda-beda, variabel. ID apa saja yang sedang ingin diedit, slash-nya edit. Nah, aliasnya itu subskill edit. Jadi kita tinggal manggil ini saja untuk menjalankan routing ini. Nah, di sini metode routingnya itu get, karena kita mau mengedit, mendapatkan, yang edit ini untuk sekedar mendapatkan datanya saja. Dieditnya itu di sini. Nah, metode untuk edit itu yaitu patch atau put. Makanya di sini kita pakai patch. Lalu routingnya ini subskill slash ID, ID untuk mengecek mana yang akan diedit. Lalu controllernya kita menggunakan fungsi update yang sudah kita bahas tadi. Ini adalah aliasnya subskill update. Lalu kemudian terakhir dengan metode delete ini untuk menghapus. Lalu routingnya ini subskill ID mana yang akan diapa, lalu slash destroy. Dia akan memanggil metode destroy dalam subskill controller. Nah, maka kita akan panggil routing tersebut dengan nama alias yaitu subskill destroy. Untuk subskill, untuk project dan experience kurang lebih sama, ada post, get, patch, delete. Nah, dia akan memanggil fungsi-fungsi dari keempat fungsi ini sudah jelaskan di awal tadi, store, edit, update, dan destroy.
Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan mengenai uh, root dalam website portofolio yang telah saya bangun. Sini saya menggunakan bantuan dari PHP dan framework PHP itu Laravel, dan untuk front end saya menggunakan framework dari CSS yaitu Tailwind CSS dibantu dengan komponen-komponen dari Daisy UI. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.